Baik, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Malam, Miss. Sudah, Miss. Baik. Baik, teman-teman, kita mulai mata kuliah kita pada malam hari ini. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang sedikit background tentang market, kemudian marketing dan competition. Jadi di pertemuan kali ini, jadi kita masih ada pertemuan satu lagi ya, next week. Jadi di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang pasar, kemudian marketing dan kompetisi. Nah, ini merupakan bagian pendalaman dari pembahasan yang sudah kita lakukan atau kita sudah dalami apa setidaknya kita sudah bahas secara singkat pada pertemuan minggu lalu. Baik, ada beberapa hal yang eh, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-temannya yang bagi absen silahkan Anda menulis nama, NIM di kolom chat untuk eh, jadi tidak saling mengintervensi kalau kita sedang melakukan mata kuliah. Seperti biasa juga apa namanya list of dari recording material atau kelas perkuliahan Anda bisa temukan di link YouTube yang sudah di-share sebenarnya secara kelompok di Google Class ya. Baik, ayo kita coba lanjutkan pembahasan kita. Jadi teman-teman di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis pasar, kemudian jenis-jenis barang, kita juga belajar tentang marketing, dan kita juga belajar tentang struktur pasar ya dan jenis-jenis kompetisi. Di pertemuan kali ini kita akan melihat lebih jauh ya. Jadi ini pertemuan kali ini adalah pertemuan pendalaman dari pembahasan yang kita sudah lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang berbagai jenis struktur pasar, ya, ada yang ada yang modelnya itu perfect competition, kemudian oligopoli, monopoli, duopoli dan sebagainya. Jadi di kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum memahami secara menyeluruh, silakan Anda membuka kembali rekaman rekaman kuliah kita pada minggu sebelumnya. Jadi teman-teman, pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita akan memahami tentang struktur pasar secara leveling tingkat tinggi, kemudian kompetisi. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang struktur pasar, selain kita belajar tentang jenis-jenis kompetisi, kita juga bisa memahami struktur pasar itu dari segi barrier to entry. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang barrier to entry, seperti yang ada dilihat di sini. Jadi kalau kita bicara tentang barrier to entry itu, kita bicara sebenarnya secara sederhana adalah seberapa jauh sih atau seberapa berat kita bisa memasuki pasar tersebut. Jadi barrier to entry itu dibagi menjadi empat sebenarnya. Jadi ada low, kemudian ada medium, dan juga ada high. Serta ada juga hybrid dan emerging. Nah, barrier to entry biasanya itu ciri satu ciri dari pasar yang barrier to entry-nya itu rendah atau kalau kita masuk di apa namanya pasar tersebut itu sangat mudah ya. Seperti contohnya Anda mau jualan bakso atau jualan gorengan atau jualan apapun yang modalnya tuh kecil. Nah, biasanya
Eh, Jenis barrier to entry yang low itu berada pada dua model, yaitu perfect competition dan monopolistic competition. Jadi pasar persaingan sempurna ya. Ya, karakternya kalau dia struktur pasarnya perfect competition, sementara barrier to entry-nya low. Jadi sekali lagi teman-teman kalau kita bicara tentang barrier to entry yang rendah itu berarti setiap orang bisa memasuki sektor tersebut atau industri tersebut atau bisnis tersebut. Termasuk eh, kita semua bisa ya karena modal yang dibutuhkan itu rendah dan skill yang dibutuhkan untuk memasuki sektor tersebut juga rendah. Jadi anybody could do it. Nah, kalau dia misalnya perfect competition, maka jenis produknya itu biasanya homogeneous. Homogeneous itu biasanya jenis barang yang dijual itu cuma satu. Contoh misalnya ada penjual cabai ya, hanya yang dijual cabai semua. Nah, padi juga misalnya ya, beras, kemudian segala jenis biasanya tuh kebutuhan pokok. Dia modelnya tuh seragam, jadi tidak bermacam-macam yang dijual. Kemudian banyak pembeli, ya, jadi banyak yang beli, banyak juga yang jual. Jadi kalau kita bicara tentang perfect market competition itu sebenarnya dia mencapai disebut dengan titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar itu secara sederhana bisa dipahami dengan logika bahwa yang mau jual dan yang mau membeli itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya ada 15 kilo beras, yang mau beli 15 kilo itu juga jumlahnya eh, sama ya. Apakah satu orang yang membeli 15 kilo atau misalnya 15 orang yang membeli misalnya 1 kilo 1 kilo. Jadi dia berada pada titik keseimbangan yang sama. Kemudian dia free entry dan exitnya juga gratis ya. Jadi dalam artian Anda mau masuk di sektor tersebut gampang, Anda juga mau berhenti, misalnya sudah tidak tertarik lagi pada sektor tersebut, terus mau mengganti bisnis Anda, misalnya Anda jual gorengan hari ini dan kemudian Anda putuskan saya nggak mau lagi menjual, itu gampang. Jadi dia modelnya free entry, kemudian free exit. Jadi kalau mudah masuk, mudah keluar. Itu kalau dia jenis barrier to entry-nya rendah. Kemudian kalau dia monopolistic competition, competition yang modelnya tuh monopoli, ya, atau pemainnya cuma satu, maka jadi model dalam low entry ini itu teman-teman bisa dilihat dari dua perspektif ya. Bisa dilihat dari misalnya pemainnya banyak, yang beli banyak, bisa juga modelnya itu monopolistic competition. Nah, kemudian monopolistic competition ini karakteristiknya itu adalah differentiated products. Ya, jadi barang-barang yang diferensiasi. Nah, apa contohnya, teman-teman? Seperti misalnya eh, merek-merek tertentu ya. Contoh misalnya Sarah atau PNB dan sebagainya. Kemudian low entry cost. Jadi barang-barang yang kalau kita mau masuk itu biayanya rendah. Apa contohnya? Kayak misalnya warung makan, warteg dan sebagainya. Kemudian em, contoh yang lainnya juga adalah contohnya misalnya adalah perusahaan yang kita bisa beli license-nya terus kita melakukan usaha tersebut seperti misalnya McDonald ya atau Starbucks dan sebagainya. Kemudian eh, fokus pada branding dan marketing. Jadi kalau dia monopolistic competition, maka perusahaan tersebut akan fokus pada bagaimana dia membranding dan juga memarketingkan produknya. Nah, inilah contoh-contoh kalau kita bicara tentang low barrier to entry. Nah, berikutnya kalau kita bahas tentang model barrier to entry yang lain, seperti misalnya yang kedua adalah medium ya. Jadi ada yang rendah, ada yang menengah. Nah, model menengah ini biasanya itu modelnya itu oligopoli. Jadi kalau kita oligopoli itu adalah pemainnya biasanya tiga ya, dua atau tiga. Jadi pemainnya biasanya hanya
itu-itu saja dan tidak terlalu banyak diversifikasi. Kemudian kita lihat ya, karakteristik dari oligopoli itu hanya beberapa perusahaan yang dominan. Kemudian modelnya dia itu interdependent pricing. Jadi kalau biasanya kalau pemainnya satu atau pemainnya sedikit itu mereka itu menentukan harga. Kenapa? Karena ya mereka yang menguasai pasar. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang oligopoli sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi em, kalau kita lihat kenapa alasan hanya beberapa perusahaan yang dominan itu disebabkan karena struktur pasarnya memang hanya sedikit perusahaan. Tapi sedikit perusahaan ini menguasai sebagian besar pasar. Nah, dalam kondisi oligopoli, biasanya setiap perusahaan itu punya pengaruh signifikan terhadap mereka menentukan harga nih. Mereka juga itu menentukan output pasar. Sehingga keputusan satu perusahaan itu akan mempengaruhi pasar secara seksama. Nah, ciri-ciri oligopoli itu teman-teman biasanya jumlah perusahaan terbatas, kemudian produk itu bersifat homogen ya. Jadi seperti misalnya dia jual semen aja, eh, kemudian produk yang diferensiasi seperti misalnya mobil, smartphone dan sebagainya. Dan biasanya kalau kita bicara tentang model oligopoli, karakteristiknya sebenarnya itu biasanya dia bisa masuk pada medium atau kalau kita pasarnya itu jenis pasarnya itu dia hambatan masuk ke pasarnya itu bisa medium juga bisa tinggi. Jadi perusahaan baru itu sulit masuk karena biaya investasinya besar dan perlu teknologi atau kontrol teknologi yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat misalnya dari independensi perusahaan, jadi keputusan satu perusahaan terkait harga atau produksi itu bisa berdampak pada perusahaan lain. Jadi kalau contoh paling jelas mungkin itu kalau kita lihat di industri airline kita ya, kayak Garuda Indonesia, Lion Air itu kalau satu perusahaan menurunkan harga itu semuanya terdampak atau misalnya satu naik semuanya naik ya. Nah, karena pemainnya hanya itu-itu saja. Dan begitu juga misalnya sektor telekomunikasi, kayak Telkomsel, Indosat, dan sebagainya, itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Kemudian, salah satu juga cirinya adalah persaingan non harga. Jadi perusahaan itu cenderung bersaing. Kayak misalnya Anda lihat Garuda Indonesia, Lion Air, dan sebagainya, itu persaingannya itu bukan di harga. Karena kalau satu menaikkan harga, semuanya naik harganya. Persaingannya itu biasanya perang iklan ya, kemudian kualitas produk. Meski teman-teman kalau di oligopoli, biasanya mereka tidak terlalu fokus pada perbaikan kualitas produk karena pemain sedikit. Biasanya itu persaingannya lewat iklan, kemudian pemberian layanan ya, layanan tambahan. Tapi bukan fokus pada hanya harga saja. Nah, industri-industri yang apa modelnya itu oligopoli biasanya adalah industri yang fokus di sektor-sektor tertentu seperti misalnya otomotif ya kalau kita lihat di Indonesia pemainnya hanya sedikit ya kayak misalnya Toyota, Honda, eh, kemudian kita punya Suzuki dan sebagainya ya. Kemudian industri telekomunikasi, industri smartphone dan industri minyak ya seperti kayak Exxon, Chevron dan Shell juga Pertamina. Nah, teman-teman kalau kita bicara eh, kita lihat dari karakteristiknya seperti itu ya. Kemudian bearish like economy of scale branding yang tadi saya sebutkannya. Jadi mereka itu sangat fokus pada branding ya. Jadi persaingan bukan harga. Nah, oligopoli ini meski dia modelnya tuh barrier to entry-nya medium, itu punya dampak positif dan negatif ya. Kalau dampak positifnya, oligopoli tersebut inovasi produk itu lebih banyak karena persaingan non harga. Inovasi produknya ya, jadi biasa banyak embel-embelnya. Inovasi produk bukan kualitas produk. Ingat, kalau kita bicara tentang heavy competition, biasanya implikasinya itu pada kualitas produk. Ini inovasi produk, ya. Kemudian dia lebih efisien sebenarnya dari skala produksi dan skala ekonomi karena dia eh, pemainnya hanya kecil ya.
tapi dia menguasai sekian banyak. Jadi kalau skala ekonomi itu jauh lebih efektif. Nah, ada dampak negatifnya teman-teman. Pertama adalah harga itu cenderung lebih tinggi karena perusahaan memiliki kekuatan pasar ya. Jadi karena kayak misalnya Garuda Indonesia, kalau kita lihat sektor penerbangan kita itu harganya tinggi. Kenapa? Karena pemainnya hanya dua tiga pemain, dia modelnya oligopoli. Sehingga lebih mudah mereka untuk mengontrol harga dan menentukan harga. Kemudian eh, bisa terjadi praktek kolusi atau kartel yang kemudian mengatur harga. Soalnya perusahaan A bisa apa namanya kong kali kong dengan perusahaan B untuk menentukan harga. Jadi sama-sama perusahaan tersebut untung. Kemudian teman-teman em, praktek oligopoli ini menciptakan dinamika persaingan tuh yang cukup unik ya, karena keseimbangan antara kompetisi dan kolaborasi dalam pasar. Jadi satu sisi dia memiliki dampak negatif, di satu sisi juga dia memiliki dampak apa tuh? Dia memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Sekarang kita lihat berikutnya adalah monopsoni ya. Jadi kalau dia barrier to entry-nya medium, market strukturnya itu biasanya dia monopsoni ya, dia monopsoni. Bentar. Nah, apa yang maksud dengan monopsoni, teman-teman? Jadi monopsoni itu punya karakter karakteristik yang unik. Nah, monopsoni itu adalah struktur pasar di mana terdapat hanya satu pembeli. Jadi pembelinya cuma satu, ya. Nah, pembeli ini tuh menguasai permintaan. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau kita bicara tentang monopsoni, itu biasanya kita melihat struktur pasar di mana terdapat satu pembeli dan pembeli ini menguasai permintaan untuk satu jenis barang dan jasa ya. Sementara banyak penjual atau penyedia barang tersebut. Jadi penjual dan penyedia ini itu saling bersaing untuk menjual produk mereka itu kepada pembeli ini. Biasanya teman-teman situasi monopsoni itu pembeli pembelinya yang memiliki kekuatan pasar. Kalau tadi oligopoli itu pembuatnya yang punya kekuatan ya. Jadi perusahaan yang punya kekuatan. Kalau ini pembelinya yang memiliki kekuatan pasar. Jadi pembelinya ini yang bisa kemudian menentukan harga kalau modelnya itu monopsoni. Nah, ciri-ciri monopsoni itu teman-teman adalah karakteristiknya ya. Tadi ya, single dominant buyer atau pembelinya hanya satu. eh, jadi hanya satu pembeli dominan dan pembeli ini adalah pembeli utama yang kemudian menjadi penguasa permintaan di pasar. Contoh seperti misalnya teman-teman adalah sektor perikanan ya. Itu misalnya ada hanya satu eh, perusahaan yang memproses ikan dan proses pemrosesan ikan ini yang kemudian mengumpulkan ikan dari eh, apa namanya nelayan-nelayan sehingga buat yang ingin membeli hasil proses ikan ini hanya satu ininya. Kemudian contoh misalnya pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah tertentu ya, di mana itu banyak pekerja. Contoh misalnya di daerah pertambangan itu susah mencari tenaga kerja karena perusahaannya banyak, yang pasar yang tersedia itu sedikit. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya itu adalah banyak penjual ya. Jadi kalau tadi single dominant buyer, kemudian kadang-kadang muncul di wilayah industri, ciri-ciri lainnya adalah banyak penjual. Jadi banyak penjual atau produsen yang menawarkan produk atau jasa kepada satu pembeli. Nah, kekuatan harga, teman-teman, tadi saya sudah jelaskan ada pada pembeli. Itu perbedaannya antara berarti oligopoli ini adalah kebalikan dari monopsoni. Dan pembeli ini mengontrol kondisi pasar. Jadi pembeli yang memiliki kendali dalam menetapkan syarat, seperti misalnya kualitasnya seperti apa, dan bisa juga kayak waktu pengiriman. Nah, contoh monopsoni yang lebih detail, seperti misalnya industri tenaga kerja ya. Jadi perusahaan besar di kota kecil eh, menjadi satu-satunya pemberi kerja. Jadi mereka bisa menentukan upah tenaga kerja karena tidak ada lagi alternatif lain bagi pekerja.
Itu juga salah satu contohnya kalau kita lihat dalam industri tenaga kerja. Kemudian kedua, pembelian produk pertanian ya. Misalnya suatu pabrik besar yang membeli hasil panen dari banyak petani kecil. Nah, petani tidak punya pilihan lain karena yang mau membeli itu cuma satu. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain menjual hasil produknya itu kepada pada perusahaan pabrik tadi itu ya. Kemudian bisa juga misalnya pemerintah yang berfungsi sebagai monopsoni. Jadi pemerintah yang membeli hasil peralat, misalnya kalau kita lihat seperti Bulog misalnya ya. Jadi pemerintah yang menyerap beras masyarakat, tapi juga bisa kita lihat misalnya pemerintah yang melakukan pembelian peralatan militer atau infrastruktur publik karena yang membeli itu hanya pemerintah saja. Nah, ini contoh-contohnya kalau kita belajar tentang barrier to entry dari segi medium itu berimplikasi terhadap struktur pasar oligopoli dan monopsoni. Nah, dampak dari monopsoni ini ada positifnya teman-teman dan juga ada negatifnya. Kalau kita lihat dampak positif dari monopsoni ini, itu dapat mendorong efisiensi biaya bagi pembeli di pasar ya. Jadi karena hanya satu yang nggak capek-capek kan. Kemudian produk atau jasa yang distandarisasi itu dapat dipenuhi dengan harga yang stabil. Dalam artian eh, karena pembelinya yang mau beli ini banyak, sorry sorry, yang mau beli ini hanya satu, sementara yang menyediakan barang itu banyak, maka tentu dia harus memenuhi standarisasi produk, ya. Kalau enggak, orang nggak mau beli. Kemudian, secara negatif, biasanya harga produk itu menjadi lebih rendah, karena kan yang mau beli cuma satu. Jadi biasanya itu kita murahkan harganya, dan ini biasanya merugikan penjual kecil ya. Kemudian penjual tidak punya daya tawar untuk menegosiasi harga. Karena kalau kita lihat kondisi pembelian tadi ya, yang cuma satu pembeli. Dan biasanya potensi eksploitasi terhadap tenaga kerja atau produsen itu eh, kecil ya. Nah, jadi kalau kita lihat pembedaan detail dari oligopoli dan monopsoni ini, kalau dari segi pelaku, monopsoni ini satu pembeli dominan, kalau monopoli itu satu penjual dominan. Nah, kalau dari segi pengendalian, monopsoni ini itu mengendalikan harga pembelian, sementara kalau monopoli itu mengendalikan harga penjualan. Jadi sekali lagi contohnya misalnya pabrik yang membeli hasil pertanian untuk monopsoni dan kalau monopoli perusahaan listrik ya seperti misalnya PLN itu adalah satu-satunya penjual. Jadi teman-teman, monopsoni ini sering muncul dalam pasar tenaga kerja, kemudian pertanian, atau pembelian sektor publik, ya, di mana kayak pembeli memiliki posisi dominan yang kuat dan penjual bergantung pada pembeli tersebut. Nah, itulah eh, salah satu pembagian breakdown dari medium ya, baik itu kita melihatnya dari oligopoli dan monopsoni. Sekarang kalau kita lihat dari high entry of barrier, dalam artian industri yang berat nih kalau kita masuk. Kenapa dia berat? Karena modalnya tuh gede dan secara prosedural dia cukup ribet. Biasanya dia membutuhkan modal gede, teknologi yang sangat advance. Nah, model market strukturnya itu sudah pasti dia monopoli, kemudian duopoli, dan natural monopoli. Nah, sekarang kita lihat teman-teman kalau dia monopoli, tadi sudah saya jelaskan ya, em, monopoli itu hanya satu pertemuan kemarin ya. Kalau di pertemuan kemarin itu saya sudah menjelaskan apa monopoli. Jadi kalau kita lihat monopoli itu adalah struktur pasar. Sorry, I lost my connection. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang eh, tadi monopoli ya, hold on. Kalau kita bicara tentang monopoli, jadi monopoli ini adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk satu barang ya. Jadi
dalam kondisi monopoli, teman-teman, perusahaan itu memiliki kekuatan penuh, ya. Perusahaan itu memiliki kekuatan penuh, mereka punya kontrol penuh untuk menentukan harga. Jadi semua mau mereka. Nah, ciri-ciri monopoli itu satu, satu penjual atau satu produsen, ya. Jadi hanya satu perusahaan yang menguasai pasar. Contoh kayak PLN ya. Jadi dia single sellers of the market. Dia penjual satu-satunya di pasar. Biasanya dia high legal, dia beroperasi dengan legal. Kemudian dia memiliki teknologi yang tinggi dan secara alami dia punya hambatan kalau perusahaan lain ingin masuk. Seperti misalnya PLN, ya, perusahaan oil dan gas dan Pertamina. Kemudian yang ciri-ciri monopoli itu tidak ada substitusi. Dalam artian barang atau jasa yang ditawarkan itu tidak memiliki pengganti yang sepadan. Nah, contoh misalnya Anda mau mengganti PLN, ya nggak bisa. Mungkin Anda bisa beli misalnya eh, apa tuh eh, solar panel, tapi tidak akan seperti listrik yang disediakan oleh PLN. Kemudian hambatan untuk masuk sektor monopoli itu biasanya sektor ini tuh sulit ya. Perusahaan baru itu sulit masuk ke pasar karena hambatannya itu bisa berupa biaya, regulasi, atau kepemilikan sumber daya yang memang tuh membutuhkan modal yang gede. Kemudian berikutnya adalah kekuatan penetapan harga. Jadi perusahaan monopoli itu biasanya bisa menentukan harga. Jadi mereka ini adalah price maker. Jadi kalau kita bicara tentang semua sektor yang dikuasai oleh monopoli, model monopoli kayak PLN, urusan oil dan gas dan Pertamina, Pertamina itu mereka bisa menentukan harga. Mereka itu adalah price maker. Jadi tidak ada kompetisi. Mereka memiliki kontrol penuh atas eh, pasokannya. Mereka juga menguasai produksi dan distribusi barang dan jasa. Jadi monopoli ini teman-teman ada dua model ya. Itu ada yang disebut dengan monopoli alamiah. Jadi dia ketika memproduksi itu biaya produksinya jauh lebih rendah. Itu membuat perusahaan itu menjadi semakin besar-besar dan kemudian memiliki kemampuan untuk melayani pasar. Contohnya kayak misalnya perusahaan listrik atau air. Kemudian ada yang modelnya itu monopoli hukum. Jadi karena perusahaan ini dilindungi, mereka memiliki paten, kemudian lisensi dan hak cipta sehingga mereka monopoli pasar. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang bekerja di sektor farmasi yang punya obat terus obatnya dipatenkan. Jadi orang lain nggak bisa memproduksi produk tersebut. Kemudian monopoli negara. Monopoli negara ini biasanya BUMN. Jadi pemerintah memberikan hak monopoli total untuk mengelola sektor tertentu kepada perusahaan tertentu. Contoh misalnya teman-teman adalah Pertamina ya. Jadi Pertamina itu di Indonesia itu sebagai penyedia bahan bakar minyak. Kemudian ada monopoli teknologi. Jadi perusahaan yang memiliki teknologi atau inovasi yang tidak memiliki pesaing. Contoh misalnya produk software ya atau produk yang modelnya itu inovatif. Nah, kalau kita bicara tentang monopoli ini ya, monopoli ini ada dua model ya. Dia bisa positif, dia dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, positif itu kalau dia efisiensi produk skala besar itu bisa menekan harga. Nah, kalau misalnya eh, dia juga mampu melakukan inovasi teknologi, tentu juga biasanya itu investasinya jangka panjang. Dan stabilitas harga jika diatur itu akan bisa bagus ya buat masyarakat jika diatur oleh pemerintah. Misalnya kayak kita tidak, misalnya kita beli BBM itu karena harga yang dijaga oleh pemerintah, maka itu relatively stable. Tapi ada negatifnya, misalnya harga cenderung tinggi ya karena tidak ada kompetisi, kemudian kualitas produk layanan itu biasanya turun tuh karena mau semua mau mereka kan, kemudian konsumen memiliki sedikit pilihan tuh. Serta potensi eksploitasi terhadap konsumen dan produsen itu relatively ya adalah tapi kecil. Kemudian eh, mungkin contoh kalau kita lihat selain PMLN itu mungkin juga bisa kayak misalnya Microsoft ya. Microsoft itu kan dia punya sistem operasi tuh kayak Windows. Dia itu sebenarnya modelnya monopoli. Meskipun sekarang dia menjadi eh, bisa bisa oligopoli ya kan ada Linux, kemudian ada iOS ya. Sekarang kita lihat berikutnya adalah duopoli. Jadi kalau tadi natural monopoli tidak sudah saya tidak usah jelaskan ya karena saya sudah mention tadi.
Sekarang, apa yang dimaksud dengan duopoli? Jadi, duopoli ini memiliki karakteristik ya. Jadi, duopoli ini perusahaan biasanya itu pasar itu atau dua perusahaan ini menguasai pasar. Ya, seperti misalnya perusahaan pesawat terbang ya, pembuat pesawat terbang seperti Airbus dan Boeing. Dia itu modelnya duopoli. Kemudian terdapat signifikan barriers to new entrants. Jadi perusahaan baru yang pengen memasuki sektor ini, misalnya ada perusahaan baru tiba-tiba pengen membuat pesawat terbang itu susah, berat, modalnya gede, teknologinya tinggi. Kemudian eh, contoh lainnya seperti misalnya perusahaan transportasi online ya kayak Gojek dan Grab. Itu agak susah. Kemudian natural monopoly, jadi secara natural dia mau monopoli ya. Jadi misalnya terutama pada high fixed cost apa perusahaan yang em, memang tuh membutuhkan biaya yang terukur dengan jelas. Kayak misalnya perusahaan kereta api itu harus jelas pengukurannya ya karena rutenya yang menguasai jalan itu hanya satu, tidak bisa banyak ya. Kemudian industrinya itu diregulasi. Kemudian berikutnya adalah hybrid dan emerging. Ini contohnya market strukturnya itu adalah digital pasar eh, platform digital ya. Biasanya kalau kita lihat karakteristiknya itu network itu berdampak atau affect dominate competition. Jadi jaringan itu membuat mereka itu menguasai kompetisi. Kemudian kalau pemain itu akan mengambil semuanya ya. Seperti contoh misalnya e-commerce di Indonesia kayak Tokopedia, Shopee, Lazada ya. Kemudian digital payment kayak OVO, Dana, dan GoPay. Nah, inilah advanced market structure dan competition berdasarkan barrier to entry. Sekarang kita lihat pada bisnis strateginya. Dan karena tadi kita melihat, kita membahas tentang eh, barriers to entry dan bisnis barriers to entry-nya, sekarang berdasarkan dari hambatan untuk masuk itu, maka ada beberapa pendekatan bisnis strategi yang bisa dilakukan. Nah, pertama, ada yang disebut dengan cost leadership. Sebenarnya pada eh, mungkin saya sudah pernah menyebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang cost leadership, sebenarnya kita membahas tentang strategi bisnis di mana perusahaan itu berusaha menjadi produsen dengan biaya terendah, ya. Baik itu di industri atau pasar tertentu, sambil tetap menawarkan produk atau layanan dengan kualitas yang memadai. Biasanya, strategi ini itu bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui efisiensi biaya dan skala ekonomi. Nah, sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih rendah ya dibandingkan dengan pesaing. Nah, biasanya teman-teman karakteristik dari strategi cost leadership ini pertama itu ya. Jadi dia fokus terhadap bagaimana caranya dia bisa membuat satu produk itu dengan cara semurah-murah mungkin ya sambil menjaga kualitasnya bisa tetap diterima. Itu cost leadership tuh. Nah, contoh misalnya Walmart ya, mereka skala efisiensinya tinggi untuk harga barang yang rendah. Kemudian kalau Indonesia itu kayak Indomie ya, jadi low cost instant noodle. Nah, ada karakteristik dari cost leadership teman-teman. Yang pertama itu biasanya efisiensi produksi ya. Mereka menggunakan teknologi proses produksi atau tenaga kerja secara efisien. Biasanya mereka gunakan itu untuk menekan biaya. Kemudian skala ekonominya tuh gede. Jadi mereka bisa memproduksi dalam jumlah besar sehingga biaya per unitnya itu dapat dikurangi. Oh, selain itu, kontrol biasanya itu ketat ya atas biaya. Jadi mereka itu fokus pada pengurangan biaya di seluruh lini, termasuk misalnya bahan baku harus murah, tenaga kerja harus murah, kemudian distribusinya, atau channel distribusinya harus rendah. Selain itu, harus ada standarisasi produk. Kayak Indomie itu semua standar sama ya. Jadi produk itu seringkali sederhana dan seragam
Dan biasanya digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian kelima, termasuk ini ya, salah satu karakteristiknya itu adalah penggunaan teknologi ya. Jadi otomasi dan inovasi itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, selain contoh misalnya Walmart dan Indomie itu juga salah satu contoh yang tepat itu kayak IKEA. Jadi IKEA itu mengurangi biaya desain produk yang sederhana. Jadi mereka bikin produk tuh sederhana dan membuat pembelinya itu harus bisa merakit sendiri. Jadi hebat desain bisnis seperti itu. Kemudian amal kayak Amazon misalnya ya, mereka mengoptimalkan logistik dan volume penjualan untuk menekan biaya. Eh, Kalau cost airline itu kayak Ryanair ya, kemudian McDonald dan sebagainya. Nah, ada keuntungan dari cost leadership ini, teman-teman. Pertama adalah daya saing harga, jadi perusahaan dapat menjual produk lebih murah dibandingkan pesaing, kemudian pangsa pasar lebih besar, serta ketahanan terhadap persaingan. Meskipun ada resikonya kalau kita bahas tentang cost leadership ini. Yang pertama adalah fokus pada biaya bisa mengorbankan kualitas ya. Kemudian teknologinya masih ketinggalan. Jika pesaing hanya menggunakan teknologi, jika ada pesaing ya yang kemudian menggunakan teknologi yang baru dan lebih efisien dan terjadinya kompetisi harga serta inovasi yang terbatas. Jadi secara sederhana teman-teman, cost leadership ini adalah strategi yang fokus pada efisiensi biaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui harga yang lebih rendah. Jadi mereka fokus pada low cost producer. Jadi mungkin yang bisa Anda ambil takeaway-nya adalah low cost producer sambil menjaga kualitas dari barang tersebut. Kemudian berikutnya yang kedua adalah diferensiasi. Jadi diferensiasi ini menciptakan produk yang unik atau jasa yang unik yang berbeda dengan produk lainnya, tetapi dengan mengedepankan yang disebut dengan harga premium. Jadi, kalau secara sederhananya, diferensiasi ini adalah strategi bisnis di mana perusahaan itu berusaha membuat produk atau layanan yang unik dan berbeda ya dari pesaing untuk supaya mereka bisa menciptakan yang disebut dengan nilai tambah di mata pembeli atau pelanggan. Biasanya strategi ini tuh bertujuan untuk eh, tujuan utama dari diferensiasi ini biasanya yang mereka inginkan itu adalah loyalitas dari pelanggan. Jadi tujuannya yang paling tinggi itu adalah loyalitas dari pelanggan. Nah, ba- contoh misalnya Apple ya. Mereka tuh produk premium, kemudian produk inovatif. Kalau di Indonesia itu mungkin bisa kayak batik keris ya, atau bisa juga kayak misalnya Samsung dan sebagainya. Nah, ada karakteristik strategi diferensiasi, teman-teman. Jadi kalau dia produk yang modelnya itu diferensiasi, mereka itu punya keunikan produk dan layanan khusus. Kayak Apple itu khusus ya. Jadi dia juga memiliki fitur khusus. Kemudian kualitasnya lebih tinggi karena yang dicari itu adalah brand loyalty. Kemudian mereka punya branding yang kuat dan reputasi yang kuat, inovasinya bagus serta layanan pelanggan yang sangat bagus ya. Coba lihat kalau Anda ke luar negeri itu yang Apple, layanan Apple itu bagus banget. Nah, tujuan dari strategi diferensiasi ini itu membuat pelanggan itu mau membayar lebih untuk produk yang unik. Jadi, tujuan berikutnya tentu tadi yang saya sudah sebutkan ya, itu menciptakan loyalitas pelanggan terhadap merek, kemudian mengurangi sensitivitas harga. Jadi dalam hal ini mereka bisa menaikkan harga dan kita tidak masalah dengan kenaikan harga tersebut. Coba lihat Apple ya, tiap tahun dia harganya naik. Apakah Anda sensitif terhadap kenaikan harga itu? Tidak ya. Jadi karena memang orangnya sudah loyal. Kemudian meningkatkan keuntungan. Jadi dengan harga premium ini itu mereka memiliki keuntungan yang sangat lebih besar atau lebih tinggi. Selain Apple banyak ya teman-teman contoh perusahaan yang sangat sukses seperti misalnya Nike itu mereka fokus pada inovasi produk ya, terutama untuk jenis barang sepatu dan mereka kampanye brandingnya itu sangat kuat dan loyalitas terhadap produknya itu juga kuat. Kalau selain naik, kalau di industri makanan itu ada Starbucks ya. Mereka menjual kopi premium, tapi memberikan pengalaman pada pelanggan.
Kemudian eh, kalau di industri otomotif kita ada Tesla. Jadi Tesla itu dia EV mobil yang premium. Jadi dia memberikan produk yang inovatif, teknologinya canggih kayak autopilot ya. Kemudian ini yang membuat dia itu berbeda dengan kompetitor lainnya. Kalau mobil mobil konvensional kayak Mercedes-Benz, jadi Mercedes-Benz itu fokus pada kualitas tinggi, desainnya mewah, fitur teknologinya canggih, dan biasa kita kenal dengan mobil premium. Sekarang eh, ada resikonya kalau kita menggunakan bisnis strategi diferensiasi ini. Pertama adalah biayanya tinggi pasti ya karena dia premium, kemudian biasanya itu kehilangan fokus. Jadi terlalu banyak fitur juga bisa membuat produk itu tidak efisien. Dan bisa juga ya salah satu resikonya itu adalah terjadi perubahan selera di pasar. Jadi trennya berubah, biasanya produk hilang produk yang ditawarkannya itu hilang daya tariknya. Salah contoh contoh kayak BlackBerry, kemudian Nokia itu gagal dia menangkap tren di pasar. Kemudian ada pesaing lain yang meniru dari pendekatan bisnis tersebut. Jadi ini adalah eh, penjelasan secara detail tentang diferensiasi. Kemudian kita lihat pada bagian ketiga adalah fokus strategi. Jadi kalau fokus strategi ini target pasarnya itu sangat niche atau kecil ya. Eh, Target pas segmentasi pasarnya itu sangat kecil atau sangat tepat, very highly targeted. Kemudian apakah dia either cost leadership atau dilakukan diferensiasi. Jadi secara sederhana teman-teman, fokus strategi ini adalah satu strategi generik dalam kerangka kalau kita pakai Porter's Generic Strategy. Jadi dia bersama dengan cost leadership dan diferensiasi. Jadi kalau dia digabungkan antara cost leadership dan diferensiasi ini, maka dia melahirkan disebut dengan fokus strategi. Jadi fokus utama strateginya adalah mentargetkan segmen pasar tertentu atau kita sebut dengan niche market dengan menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari segmentasi tersebut. Ya, contoh ciri-ciri fokus strategi itu biasanya segmen pasarnya itu terbatas. Jadi perusahaan itu memilih pasar yang lebih kecil atau niche yang belum dilayani dengan baik. Nah, kemudian keunggulannya kompetitif. Jadi fokus pada diferensiasi atau biaya rendah di dalam segmen tertentu. Selain itu, pengetahuan juga mendalam terhadap segmen tersebut. Misalnya perusahaan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan pelanggan dalam segmen tersebut. Dan mereka itu memiliki strategi khusus ya, kayak produk dan layanannya itu disesuaikan untuk menarik perhatian pasar yang spesifik. Nah, contohnya ya, eh, kalau kita lihat ya, jadi fokus strategi itu fokusnya itu hanya dua, teman-teman. Pertama adalah fokus biaya. Jadi kalau dia fokus biaya, dia menawarkan produk dengan harga lebih rendah di segmen pasar spesifik. Misalnya maskapai penerbangan regional yang menawarkan tiket murah hanya untuk rute pendek. Itu banyak di Papua dan Maluku itu jenis produk ini. Kemudian diferensiasi atau fokus pada diferensiasi. Jadi dia menawarkan produk unik dengan fitur khusus untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Misalnya perusahaan pakaian yang hanya membuat desain khusus untuk komunitas kayak olahraga ekstrim atau olahraga khusus ya, kayak misalnya polo dan sebagainya. Nah, contoh kalau misalnya kita lihat global itu Ferrari ya, mereka punya high performance kayak cars of luxury buyers. Sementara Indonesia kita punya misalnya contoh local coffee shops dengan unique blend. Nah, tujuan utama dari fokus strategi ini itu untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Jadi ke setiap pelanggan itu kan ada segmentasi pelanggan yang kecil itu, segmennya kecil tapi punya kebutuhan spesifik. Misalnya olahraga polo air atau polo atau misalnya golf dan sebagainya ya. Kemudian menghindari kompetisi secara langsung ya dengan pemain besar. Jadi ini juga fokus strategi ini untuk membentuk loyalitas pelanggan serta menciptakan keunggulan kompetitif. Contoh perusahaan selain Ferrari itu juga kayak Rolex ya, kemudian Whole Foods Market dan masih banyak lagi. Jadi ada keuntungannya kalau kita menggunakan fokus strategi dalam bisnis. Itu pertama adalah daya saingnya lebih tinggi karena dia segmentasinya sangat sempit ya atau niche targeted.
Kemudian loyalitas pelanggan biasanya tinggi. Kemudian kita bisa menghindari kompetisi karena dia highly segmented, sangat segmented. Kemudian terdapat efisiensi sumber daya. Jadi ini adalah eh, penjelasan dari fokus fokus strategi. Nah, ada resikonya teman-teman kalau kita menggunakan strategi bisnis yang fokus strategi ya. Jadi pertama adalah segmen pasarnya terbatas. Jadi pertumbuhan perusahaan itu bisa terbatas jika pasarnya terlalu sempit. Kemudian ada pesaing baru. Jadi kalau ada kompetitor baru maka pasarnya sudah sedikit, sudah targeted, kemudian apa namanya, ada muncul pesaing baru itu akan berdampak pada kita. Kemudian ketiga perubahan preferensi pelanggan ya. Jadi permintaan di satu segmen itu bisa berubah, kemudian membuat strategi itu tidak relevan. Kemudian skala ekonominya juga terbatas. Jadi karena fokus pada segmen kecil, seringkali membuat biaya produksi per unit itu ya, jauh lebih tinggi. Jadi inilah adalah tiga bisnis strategi yang akan kita lanjutkan pada penjelasan bisnis strategi berikutnya ya, yakni inovasi produk atau kita mengenalnya dengan product innovation. Nah, apa yang dimaksud dengan product innovation? Nah, product innovation ini adalah dengan menciptakan produk baru, ya. Jadi dengan menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada untuk bisa mendapatkan disebut dengan competitive edge, ya. Contoh misalnya nih ya, product innovation itu. eh, Kalau dalam skala global seperti misalnya Tesla, jadi sudah banyak mobil, tapi inovasinya ada di mana nih? Dia bisa autopilot, dia bisa menjadikan mobil itu, kemudian dia EV. Kalau di Indonesia itu kayak misalnya Gojek Super App ya. Jadi dengan menggunakan menggabungkan ride hailing seperti dengan fungsi-fungsi lainnya ya, seperti misalnya food delivery dan payment. Nah, produk inovasi ini secara sederhana sebenarnya kita bisa memahami adalah proses untuk proses ya menciptakan atau meningkatkan produk dengan tujuan menawarkan nilai baru kepada pelanggan. Nah, ini bisa berupa produk baru yang belum ada sebelumnya atau peningkatan signifikansi pada produk yang sudah ada. Jadi kita bisa ciptakan new product ya, new product atau kita perbaiki yang sebelumnya. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi ada memang demand-nya dan meningkatkan kualitas atau memperbaiki fungsi dari produk yang sudah ada. Nah, ada jenis-jenis produk inovasi, teman-teman. Ada inovasi yang sifatnya radikal, seperti misalnya Apple dari touchscreen menjadi non touchscreen menjadi dipakai touch ya, kemudian dia touchscreen. Kemudian ada inovasi yang sifatnya tuh incremental innovation, kayak misalnya inovasinya bertahap. Misalnya fitur kamera yang kemudian berubah pikselnya atau bisa zoom sekian dan sekian. Ada juga inovasi itu sifatnya tuh disruptif. Jadi inovasi yang muncul kemudian merubah, mendisrupsi pasar. Kayak misalnya streaming Netflix itu dia memberikan apa namanya disrupsi yang luar biasa. Kemudian ada inovasi yang sifatnya fungsional. Jadi kayak misalnya dia merubah kinerja dari suatu produk. Contoh misalnya peralatan rumah tangga ya, yang terutama yang hemat energi. Dan ada juga inovasi yang sifatnya itu estetis dan desain. Jadi ada perubahan tampilan, bentuk, ya, contoh kayak produk IKEA dan sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan dari product innovation. Nah, innovation ini itu ada resikonya, teman-teman. Pertama, kalau Anda berinovasi tapi tidak diterima di pasar, itu bermasalah, ya. Apalagi kalau misalnya produk dalam developing produknya itu membutuhkan biaya tinggi. Jadi resiko gagalnya juga besar. Kemudian waktu pengembangannya itu bisa lama, serta ketika Anda mengembangkan produk tersebut, bisa saja misalnya muncul perusahaan baru ya, dan ketika perusahaan baru tersebut bisa kemudian menciptakan produk baru, maka Anda bisa tergerus dari persaingan tersebut. Nah, kelima, bisnis strateginya adalah market penetration atau penetrasi pasar. Jadi meningkatkan sales terhadap pasar yang sudah ada secara agresif ya. Agresif ini bisa melalui promosi, kemudian harga dan advertising. Contoh misalnya kalau secara global itu kayak Coca-Cola eh, itu kita mungkin di setiap saat bisa melihat iklan Coca-Cola ya. Itu dia menguasai itu pasar
minuman. Kemudian di Indonesia kita lihat bagaimana agresifnya Shopee terhadap apa promosi ongkir gratis. Jadi secara sederhana teman-teman, penetrasi pasar itu atau market penetration ini adalah strategi pertumbuhan bisnis di mana perusahaan itu akan berusaha meningkatkan pangsa pasar atau produk atau layanan yang sudah ada di pasar yang sudah ada ya. Jadi strategi ini biasanya itu bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan atau mendorong pelanggan yang ada untuk membeli lebih banyak ya tanpa kemudian mengubah produk atau pasar tersebut. Yang mungkin Anda paling gampang untuk melihat itu kayak Shopee. Shopee itu highly agresif. Biasanya tujuan dari penetrasi pasar ini itu meningkatkan pasar ya, jadi merebut pelanggan, kemudian meningkatkan penjualan serta membangun loyalitas serta juga mengurangi biaya produksi. Dikasih ongkir supaya Anda sering belanja di tempat tersebut. Nah, namun teman-teman ada resikonya ya kalau Anda melakukan pendekatan bisnis strategi yang market penetration. Pertama adalah perang harga. Anda lihat tuh bagaimana TikTok, kemudian Shopee itu luar biasa ya. Mereka melakukan yang disebut dengan kemarin dituduh predatory pricing karena harga sangat murah. Jadi penurunan harga ini bisa memicu perang harga dengan pesaing, tapi juga bisa mengurangi keuntungan ya. Kemudian biaya promosinya tinggi. Ya kan mereka kan harus kampanye promosi yang intensif itu akan membutuhkan investasi besar. Bisa juga teman-teman risikonya itu pasarnya jenuh. Ini biasanya jika pasar itu sudah kayak sulit untuk menentukan, aduh udah terlalu banyak pilihan jadi bosan gitu. Kemudian eh, kalau karena dia persaingan harganya udah luar biasa, biasanya tuh kualitas produk itu menjadi kurang ya. Jadi sudah terlalu murah, kemudian eh, pasarnya itu menjadi jenuh sehingga juga perusahaan yang sudah capek bersaing ini biasanya tuh kalau udah dia tidak mampu eh, melanjutkan atau konsisten dengan produk apanya produknya tersebut, biasanya mereka gulung tikar. Kemudian keenam, teman-teman adalah market development, teman-teman ya. Jadi market development ini sebenarnya secara sederhana adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan itu berusaha memperluas pasar untuk produk yang sudah ada dengan mentargetkan pasar baru. Biasanya pasar baru ini bisa berupa segmen pelanggan baru, ya jadi pelanggannya bisa baru, kemudian lokasi geografisnya baru atau lokasinya berbaru. Biasanya setelah di kota atau misalnya dia di luar kota, kemudian di provinsi baru dan sebagainya. Kemudian pengguna baru dari produk yang ada. Nah, biasanya strategi ini tuh cocok digunakan ketika perusahaan memiliki produk yang sukses di pasar, tapi sekarang ya, dan mereka ingin meningkatkan pendapatan dengan memasuki pasar yang belum dijangkau. Nah, biasanya tujuan dari market development ini sudah pasti pertama ya, meningkatkan penjualan dengan menargetkan pelanggan baru, jadi entering new market dengan produk yang sudah ada atau meningkatkan market share. Kemudian memperluas pangsa pasar, mengurangi resiko dengan mendiversifikasi pasar, kemudian memanfaatkan kapasitas produksi yang belum optimal. Contoh misalnya global, McDonald expanding di Asian market, kemudian Indonesia, Indofood memasuki wilayah pasar baru seperti misalnya di Afrika dengan produk instan noodle mereka. Jadi biasanya strategi market development itu yang dilakukan adalah ekspansi secara geografis. Jadi mereka menawarkan produk baru di wilayah baru atau negara baru. Atau perusahaan makanan yang biasanya tuh cepat saji yang membuka cabang di negara lain ya, seperti misalnya McDonald, kemudian Starbucks dan sebagainya. Mereka juga mentargetkan segmentasi baru ya. Contoh misalnya dulu produknya perempuan, sekarang mereka targetkan misalnya laki-laki, anak-anak atau bayi. Kemudian penggunaan produk untuk produk lama ya, dan penggunaan baru untuk produk lama. Dan mereka bisa mengedukasi pelanggan tentang penggunaan lain dari produk yang sudah ada. Jadi apa misalnya eh, konsumen itu tidak hanya menggunakan satu produk, tapi menggunakan range of produk. Nah, contoh paling mungkin relevan juga seperti misalnya Starbucks tadi sudah saya sebutkan, kemudian Coca-Cola ya, IKEA juga bisa, Netflix juga bisa, Gojek juga bisa ya untuk dijadikan sebagai salah satu contoh ya. Nah, ada risiko dari market development ini teman-teman. Pertama itu biaya ekspansi itu tinggi ya karena mereka kan harus memperluas jangkauan wilayah mereka. Kemudian produknya bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pasar, terjadi persaingan dan juga
bisa saja kayak misalnya terjadi ketidakpastian dalam permintaan. Nah, inilah teman-teman eh, market development. Jadi kita sudah belajar tentang 6 bisnis strategi. Sekarang kita pindah pada pembahasan berikutnya yakni diversifikasi. Nah, apa yang maksud dengan diversifikasi dalam bisnis strategi itu adalah mengekspan into new industry. Jadi perusahaan ini eh, memperluas pada industri baru atau pasar baru dengan produk yang baru sehingga tuh resikonya eh, bisa menyebar ya. Jadi secara sederhana teman-teman, diversifikasi ini adalah strategi bisnis di mana perusahaan itu memperluas operasi dengan memasuki produk baru atau pasar baru dengan tujuan mengurangi resiko dan meningkatkan pendapatan. Biasanya strategi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan tidak bergantung pada satu produk atau layanan atau pasar tertentu. Biasanya diversifikasi merupakan kalau kita bicara tentang framework ya, kalau Anda dapat mungkin di kelas lain, itu merupakan bagian dari unsolved matrix. Jadi kita ada BCG matrix ya, kemudian ada McKinsey Seven X Matrix dan sebagainya. Itu biasanya dari Unsolved Matrix ini mengkategorikan strategi pertumbuhan bisnis. Nah, jenis-jenis diversifikasi itu banyak ya. Ada bisa diversifikasi terkait misalnya perusahaan produk atau pasar yang masih berhubungan dengan bisnis mereka. Kayak misalnya Samsung nih ya teman-teman. Kita lihat Samsung itu awalnya memproduksi elektronik, kemudian memasuki pasar smartphone. Jadi awalnya mereka hanya perusahaan elektronik biasa, tapi kemudian memasuki smartphone, kemudian memasuki laptop, sekarang masuki komponen semiconductor dan sebagainya, dan sekarang bahkan ekspansi ke shipbuilding dan healthcare. Kemudian Toyota ya, mereka mengembang biasanya mereka perusahaan apa namanya mobil biasa sekarang masuk pada eh, perusahaan listrik EV ya. Kemudian Indonesia kayak misalnya Salim Group ekspansi ke sektor real estate dan agribisnis. Kemudian teman-teman em, ada resiko dari diversifikasi ini. Ya, misalnya kalau diversifikasi terlalu banyak itu menjadi tidak fokus, kemudian biayanya tinggi, kurangnya keahlian, serta bisa saja ya potensinya itu gagal. Kemudian teman-teman berikutnya yang kedelapan adalah bisnis Blue Ocean Strategy. Jadi sebenarnya kalau Anda pernah lihat, Anda pernah dengar, itu ada dua strategi ya. Ada yang disebut dengan Blue Ocean, kemudian ada disebut Red Ocean. Jadi Blue Ocean ini bagaimana menciptakan pasar yang uncontested spaces. Jadi tidak ada persaingan ya dengan eh, mengedepankan innovative value proposition. Seperti misalnya kalau dalam global itu Cirque du Soleil ya, dia menciptakan industri sirkus. Kemudian di Indonesia itu GoPay. Ya. Jadi mereka bermain di sektor yang belum ada pemainnya. Nah, secara sederhana, teman-teman yang disebut dengan Blue Ocean itu adalah strategi bisnis. Sebenarnya dia ini diperkenalkan oleh Chen Chen Kim, ya. Kemudian Brené Morberg. Ya, mereka tuh menulis buku dulu pernah nulis buku tuh namanya tuh Blue Ocean Strategy di tahun 2025. Jadi strategi ini biasanya fokus untuk menciptakan pasar baru yang belum ada sama sekali pemainnya. Jadi kalau Red Ocean itu banyak pemainnya. Contoh Red Ocean itu adalah industri bakso. Jadi kalau yang jualan bakso kan sudah banyak sekali. Dan biasanya dalam Blue Ocean strategi itu perusahaan berusaha menghindari persaingan langsung dengan mereka cari cara baru untuk menciptakan nilai tambah atau mencari pelanggan baru. Bisa juga misalnya kalau Anda buka toko langsung di tengah hutan itu Blue Ocean strategi karena tidak ada pemain yang ada di situ. Resikonya banyak ya teman-teman kalau Anda eh, masuk pada Blue Ocean strategi. Karena dia targetednya itu pemainnya belum banyak, jadi kalau tidak sukses itu juga potensinya sangat besar. Jadi kalau misalnya Anda memasuki industri atau sektor yang belum ada, belum jelas nih siapa nih pemainnya ya, itu bisa bahaya ya. Contoh misalnya teman-teman, kalau kita bandingkan Red Ocean dengan Blue Ocean itu, biasanya kalau Blue Ocean itu dia cari pasar baru, kalau Red Ocean itu bersaing dengan pasar yang sudah ada. Eh, Kemudian kalau Blue Ocean itu tidak ada kompetisi, sementara kalau Red Ocean itu persaingan sangat ketat. Nah, itulah yang disebut dengan eh, Blue Ocean ya. Contoh,
implementasi Blue Ocean ini kayak misalnya Apple iTunes ya, kemudian Tesla, Netflix dan sebagainya. Resikonya tadi ya saya bilangnya investasinya besar, kemudian belum pasti juga ya. Kemudian bisa saja strategi kita itu ditiru oleh pemain yang lain. Kemudian berikutnya adalah strategic alliance ya. Jadi dengan kita berpartner dengan perusahaan lain itu to share resources, itu berbagi sumber daya, pengalaman serta akses pasar. Biasanya strategic alliance ini bentuknya kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama sambil kemudian mempertahankan independensi masing-masing ya. Aliansi ini biasanya dibangun untuk memanfaatkan kayak sumber ada yang ada, kemampuan atau pasar yang dimiliki oleh mitra guna ya, untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, ciri-ciri strategic alliance itu biasanya kerjasamanya saling menguntungkan, kemudian sumber dayanya itu dibagi. Jadi sumber daya dibagi itu dalam artian teknologi yang dipakai itu dibagi, kemudian terdapat independensi tetap tetap terjaga ya. Jadi masing-masing perusahaan tetap beroperasi secara mandiri, kemudian biasanya resiko dan keuntungan itu dibagi bersama. Nah, jenis-jenis strategic alliance itu bisa teman-teman modelnya itu joint venture ya. Jadi dua perusahaan yang kemudian mendirikan perusahaan baru dengan kepemilikan bersama. Contoh kayak Sony Ericsson. Jadi Sony Ericsson itu sebenarnya dua perusahaan yang berbeda. Sony dan Ericsson bikin mobile phone disebut dengan Sony Ericsson. Kemudian bisa model kerjasama itu equity strategic alliance. Jadi salah satu perusahaan itu membeli saham perusahaan lain untuk memperkuat kerjasama. Kayak contoh misalnya Alibaba membeli Lazada supaya mereka bisa menjangkau e-commerce di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ya. Kemudian bisa juga model itu non-equity strategic alliance, jadi kerjasama tanpa pemilikan saham biasanya juga melalui kontrak atau perjanjian. Contoh misalnya SkyTeam atau Star Alliance bagi Anda yang suka naik maskapai pesawat ya. Bisa juga modelnya tuh outsourcing alliance ya. Contoh misalnya Apple bekerja sama dengan Foxconn untuk merakit produk iPhone. Jadi mereka outsourcingnya itu kayak di China, di Vietnam itu dikerjakan oleh Foxconn kalau di China ya. Jadi aliansi di mana perusahaan itu memanfaatkan kemampuan perusahaan lain atau mitra untuk memproduksi layanan tertentu. Dan kemudian model yang lain itu bisa kayak marketing alliance. Jadi dua perusahaan berkolaborasi dalam memasarkan produk atau melakukan kampanye bersama. Kayak misalnya contoh Starbucks menjual produk kopi dalam kemasan ya. Anda bisa lihat tuh di toko retail ya. Anda bisa lihat di Indomaret. Bisa juga mereka melakukan marketing bersama dengan Pepsi, perusahaan Pepsi atau PepsiCo. Nah, ini yang kesembilan, teman-teman. Sekarang kita lihat ada resiko dari strategic alliance ini. Kalau kita tadi bahas resikonya ya. Pertama, bisa saja dia ketergantungan terhadap mitra, ada konflik kemudian karena dia melibatkan partner. eh, Kemudian bisa saja perusahaan partner kita itu membocorkan rahasia bisnis kita dan bisa juga kita nanti sudah tidak cocok ya sehingga terjadi kegagalan integrasi. Misalnya budaya perusahaan A dan perusahaan B itu berbeda. Nah, ini eh, bisnis strategi yang kesembilan. Sekarang kita ke strategi yang ke-10 yakni vertical integration atau integrasi vertikal. Nah, apa yang dimaksud dengan vertical integration? Itu dengan mengontrol ya multiple stages of the supply chain. Jadi kita mengontrol tahapan dari rantai pasok untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Seperti contoh misalnya kalau kita lihat Amazon itu dia memiliki warehouse atau gudang tertentu, logis tertentu dan delivery networks. Di Indonesia itu kita punya Pertamina yang mengontrol produksi minyak kemudian distribusi minyak. Jadi secara sederhana, vertical integrasi ini adalah strategi di mana perusahaan memperluas operasinya dengan mengambil langkah aktivitas dalam rantai pasok ya. Biasanya integrasi ini dilakukan dari hulu ke hilir tuh, atau upstream downstream. Eh, Model integrasinya sebenarnya banyak teman-teman, kayak misalnya backward integration atau integrasi ke hulu. Contoh misalnya perusahaan otomotif yang Toyota tuh membuat komponen tersendiri, atau misalnya Starbucks membeli perkebunan kopi untuk memastikan pasokan biji kopinya berkualitas. Kemudian bisa juga modelnya itu forward integration atau integrasi ke hilir. Contoh misalnya Apple membuka toko retail sendiri ya.
sehingga mereka bisa menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Kemudian ada juga yang disebut dengan eh, balance integration. Contoh misalnya perusahaan minyak kayak BP Migas itu yang mengelola eksplorasi minyak mentah di hulu sehingga distribusi BBM melalui stasiun pengisian bahkan bahan bakar itu bisa dilakukan di hilir. Nah, ada resiko dari vertical integration ini biasanya biaya investasinya tinggi, kemudian tidak fleksibel, keahlian kurang ya, kemudian efisiensi itu bisa menurun karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukan serta risiko pasarnya tinggi. Nah, berikutnya adalah horizontal eh, integration. Nah, apa yang dimaksud dengan horizontal integration? Sebenarnya, jadi tadi ada vertical, kemudian ada horizontal, yaitu acquiring or merging. Jadi kita merging dengan eh, pesaing untuk meningkatkan eh, pasar ya, kemudian mengurangi kompetisi. Contoh misalnya Facebook eh, membeli Instagram dan WhatsApp. Kenapa Facebook membeli Instagram dan WhatsApp supaya tidak ada pesaing baru? Kayak contoh misalnya Indonesia, Grab acquiring OVO untuk digital payment. Jadi secara sederhana teman-teman, horizontal integration ini adalah strategi bisnis itu di mana perusahaan mengakuisisi ya, menggabungkan atau memperluas operasinya dengan perusahaan lain yang berada dalam tingkat jenis industri yang sama atau dalam rantai industri yang sama. Tujuan utamanya sudah pasti adalah memperluas pangsa pasar, kemudian persaingannya dikurangi dengan meningkatkan skala ekonomi. Ada resiko dari horizontal integration ini. Kalau mau lihat contohnya banyak ya teman-teman kayak misalnya Disney dan 21st Century Fox. Mereka Disney itu mengakuisisi 21st Century Fox untuk memperluas portfolio konten hiburan ya. Kemudian Facebook yang mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Coca-Cola yang mengakuisisi Glaciao. Anda mungkin tahu Glaciao itu ada produk yang disebut dengan vitamin water. Kemudian Amazon mengakuisisi Whole Foods. Unilever mengakuisisi Ben and Jerry. Ada ke resikonya kalau melakukan horizontal integration. Bisa kemudian monopoli ya. Jadi integrasi horizontal itu secara berlebihan itu dapat menyebabkan monopoli dan eh, dikenakan peraturan antitrust. Kemudian biaya akuisisinya tinggi, integrasi karena penggabungannya itu ribet dan kompleks dan tergantungan pada industri tunggal. Kemudian digital transformasi itu menggunakan teknologi untuk memperbaiki operasi, kemudian pengalaman customer dan market research. Contoh misalnya Netflix shift dari DVD ya, rentals kemudian downstream, kemudian jadi digital streaming. Kalau di Indonesia itu Telkom expanding into digital services kayak Telkom App. Nah, digital transformation ini ada resikonya teman-teman. Resiko pertama adalah tidak semua market itu dia bisa atau dia bisa cakap terhadap teknologi. Ada juga yang tidak cakap terhadap teknologi. Jadi customer-customer yang belum eh, cakap ini tentu akan susah untuk dijangkau secara teknologi. Sekarang berikutnya teman-teman adalah eh, customer centric strategi atau strategi yang berfokus pada customers. Nah, jadi dia memprioritaskan kebutuhan customer, personalisasi dan pengalaman konsumen. Contohnya misalnya global, eh, kayak di sektor global Amazon itu merekomendasikan sistem ya. Nanti dia tuh kalau kita buka aplikasinya itu ada eh, dia punya rekomendasi sendiri. Sama dengan kalau kita buka Netflix itu biasanya dia akan muncul rekomendasi sesuai dengan kesukaan kita. Kemudian Indonesia kayak Traveloka menggunakan AI untuk em, personalized travel offerings. Nah, ada kekurangan dari customer centric strategi ini. Kekurangannya pertama adalah tidak kita itu terlalu kompleks ya. Customers kan banyak. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus pada satu customers, itu akan mengabaikan customers lainnya. Kemudian low cost disruption. Jadi dengan menawarkan harga rendah untuk mendisrupsi pemain yang sudah ada dan mengatrak eh, customers yang cost sensitif. Contoh misalnya di Indonesia ada Lion Air, kalau di global itu ada Ryanair, kalau di Indonesia ada JNT Express yang kemudian menawarkan delivery yang lebih murah. Jadi merupakan eh, apa namanya opsi yang lebih murah ya. Nah, low cost disruption ini disrupsi biaya bisnis yang ditawarkan dengan sangat murah itu
kekurangannya tadi ya. Oh, semakin murah, kualitasnya itu semakin rendah. Kemudian eh, ESG, Environmental Social Governance. Jadi dengan mengintegrasikan keberlanjutan, kemudian praktek etikal untuk apa, to gain competitive edge dan juga membangun reputasi. Contoh misalnya ke dalam global itu kayak Patagonia ya, mereka mempromosikan eh, keberlangsungan lingkungan. Kemudian di Indonesia kita lihat ada non aqua itu fokusnya pada mengurangi plastic waste. Nah, kekurangan dari ESG ini teman-teman adalah tidak semua masyarakat itu sadar terhadap lingkungan. Jadi mereka ini kalau modelnya ESG, Environmental Social Governance itu targetnya itu biasanya adalah masyarakat yang sudah educated dan masyarakat menengah ke atas. Nah, sekarang kita lihat tiga ya dari terakhir. Nanti setelah itu untuk pembahasan berikutnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang keenam adalah first mover advantage. Nah, apa yang dimaksud dengan first mover advantage? Ya, kalau kita lihat ya, jadi menjadi pemain pertama yang memasuki pasar tertentu dan mengadopsi teknologi ya, supaya mereka dapat competitive edge. Kayak misalnya ya, Uber tuh dulu dia pemain pertama. Kalau di Indonesia Gojek tuh pemain pertama. Jadi ada keuntungannya kalau kita menjadi pemain pertama, tapi tidak selamanya kita jadi pemain pertama terus kita bisa sustain jadi pemain terus. Jadi secara sederhana first mover advantage ini adalah keunggulan kompetitif yang diperoleh oleh perusahaan yang pertama kali memasuki sektor tersebut. Biasanya kalau mereka pertama, mereka bisa dapat customers lebih banyak, kemudian kalau customersnya loyal itu susah untuk misalnya pemain baru masuk. Nah, ada kekurangannya kalau misalnya first mover advantage ini. Misalnya kalau dia pun masuk tapi tidak disukai oleh pasar atau mereka tidak bisa memahami pasar itu juga akan susah ininya. Berikutnya teman-teman adalah defensive strategy. Jadi dengan memproteksi pasar atau pasar melalui harga yang agresif, inovasi serta counter campaign. Jadi defensive strategi ini sebenarnya secara sederhana adalah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi posisi pasar mereka ya dari persaingan yang luar biasa. Jadi biasanya strategi ini tuh bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar ya. Jadi dia pertahankan pasar seperti apa, pelanggan seperti apa dan keuntungannya caranya adalah dengan mencegah ya pesaing itu merebut posisi dominan perusahaan. Biasanya defensive strategi ini digunakan untuk industri yang sangat kompetitif, di mana tuh pesaing itu berusaha merebut pangsa pasar dengan inovasi produk, promosi yang agresif, dan penurunan harga. Nah, banyak ya jenis-jenis defensive strategi teman-teman. Itu secara breakdownnya itu ada yang disebut dengan retrenchment atau biaya yang dipangkas secara luar biasa. Kemudian strategi blocking itu perusahaan teknologi itu supaya orang lain tidak mengcopy paste bisnis mereka, mereka bikin paten. Kemudian ada strategi penguatan produk, misalnya Apple terus meningkatkan fitur iPhone ya, sehingga mm, sebenarnya menguntungkan buat konsumen. Kemudian strategi harga ya bisa pricing strategi, mereka menurunkan harga untuk mencegah pelanggan beralih ke pesaing atau produk lain ya. Contoh misalnya maskapai penerbangan, kemudian bisa kampanye promosi, kemudian bisa juga mereka strategi diversifikasi produk, akuisisi dan merger ya. Nah, resiko dari eh, defensive strategi ini biayanya besar ya. Jadi kalau dia eh, apa namanya promosinya agresif, tetapi atau akuisisinya besar, tetapi investasinya gede, tapi kalau berhasil, kalau enggak ribet nih. Kemudian penurunan margin keuntungan ya, karena kan dipakai bisa juga karena bisa menyebabkan inovasi yang kurang, kemudian competitors itu merespon dengan strategi yang lebih agresif. Nah, mungkin contohnya kayak Coca-Cola versus Pepsi ya. Coca-Cola itu meningkatkan kampanye iklan ketika Pepsi memperkenalkan produk baru. Itu biasanya seperti itu. Sayangnya kita sudah tidak ada Pepsi ya. Kemudian Apple ya, biasanya Anda lihat tuh bagaimana Apple bersaing dengan Samsung. Kemudian Microsoft ya, biasanya mereka itu menurunkan lisensi software Windows mereka ketika muncul pesaing baru seperti Linux. Baik, sekarang ke-18 adalah globalization strategi ya. Jadi mengekspansi operasi kepada pasar internasional sambil beradaptasi terhadap kebutuhan lokal.
Contoh misalnya Anda lihat KFC itu biasanya akan menyesuaikan produk mereka dengan pasar Asia. Kalau Indonesia itu biasanya Indofood itu eh, berekspansi ke luar negeri itu disesuaikan dengan rasanya. Jadi bahkan di Sulawesi Selatan itu ada namanya Indomie rasa coto. Di sini itu belum tentu ada, tapi di wilayah tertentu disesuaikan dengan taste dari wilayah tersebut. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Kita akan masuk pada market structure, mulai dari game theory application, kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana game theory dipakai, serta akan membahas tentang framework five forces analysis. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Have a very good day. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Mi.